disediakan dan dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama, beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, para habaib, tuan-tuan guru, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dalam satu ucapannya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, la budda likulli mu'min fi sairi ahwalihi min salasati asya. Tidak boleh tidak ada tawaran lagi. Setiap kita orang mukmin dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan suka atau susah, dalam keadaan gembira atau punya masalah, bagaimanapun setiap kita orang mukmin harus mempunyai 3 macam perkara. Yang pertama, amrun yang tasiluhu,
hidup ini perintah yang tasilu, yang menjunjung tinggi ia mukmin akan itu perintah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengerjakan perintah dari yang wajib sampai ke yang sunat selama 40 tahun. Sidin wuduknya isya sampai ke subuh kada batal. Model kita bisa asal isyanya jam 4, tarik ke subuh asal tuh. Kalau jam 8 isyanya ada harapan sampai ke subuh. Beliau tidak batal wuduknya. Kenapa? Karena setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Beliau mesra di dalam menjunjung tinggi perintah Allah. Kita tidak usahlah setiap malam khatam Al-Quran. Paling tidak apabila berada di tempat-tempat yang mulia semacam ini, kita merasa mesra, merasa nyaman, tidak ada gelisah. Memang hadirnya kita malam ini memang betul-betul menikmati. Karena hadir kita malam ini betul-betul kita kehujanan rahmat Allah. Maka itu kita merasa nikmat hadir di majelis semacam ini. Apa tidak hadirnya di tempat semacam ini, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'an. Lebih saya sukai pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa nang sanggup sekaligus sembahyang 1000 rakaat? Model kita sembahyang tarawih jangan ada habis. Malam pertama sampai 15 penuh masjid. Dah 15 ke atas hilangan. Ditungkal. Berapa mungkin parah lagi. Anak kita 1000 rakaat mana telap sekaligus 1000 rakaat kada sanggup kita. Lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kabila kita mengantar jenazah 1000 orang mati jarang. Apalagi di kampung orangnya cuma 20 orang. Kalau hari-hari mati 20 hari tutup kampung, ada 2 orang lagi. Maka setiap kita mengerjakan perintah Allah yang wajib sampai kepada yang sunat, kita harus merasa mesra, merasa nikmat. Itu tugas kita orang mukmin. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, larangan yang meninggalkan ia mukmin akan larangan. Perintah digawi, larangan ditinggalkan. Tapi dalam kitab Nasaihul Ibad, kita ni berat meninggalkan larangan daripada menggawi perintah. Kalau mengerjakan perintah banyak yang bisa, meninggalkan larangan yang berat. Contoh gampang, umpama di kampung kita nih ada orang sugih datang dari jauh, umpat berdiam di kampung kita. Baulah rumah, tanahnya 2 hektar, rumahnya 4 tingkat, mobilnya Alphard, bini sidin berempat. Lalu aruh menyelamat rumah, undang kita sekampungan, bisa kita datang, bisa sekampungan datang. Sekalinya acaranya apa? Pembacaan Simtud Durar sampai habis, kada dipotong-potong, sejam hanya selesai. Sekali sudah habis nambah pulang, minta bacakan maulid berjanji, ada dipotong sejam pulang, 2 jam dah. Sekalinya minta tambah pulang maulid tiba, ujar jemaah Pak, ganang nasib kawan. Tuan yang datangnya yang belum makan. Ujar tuan rumah, ulun ada nazar. Bila selamatan rumah ini 3 ini dibaca. Ujar jemaah, Pak, nazar juga. Tapi jangan melibatkan kawan. Mun pian benazar baca surangan. Tapi mikir sidin, amun aku bulik di sidin berusia lakina makanannya mantap-mantap. Undang galah basata
ikan nangnya barang piring atau menyasal juga telanjur dah ada ngedinai sekali habis baca maulid tiba hari jam 11 malam habis baca doa sekali yang keluar bubur kacang maka pulang sesuduknya tuh bakunyong di atas bubur tuh. Kenapa? Kebanyakan kuah pada kacangnya. Oh, dahulu menghirupi kuahnya, yang ketemu kacangnya. Kira-kira model kita nih kira-kira sangguplah kada nyambat ya. Sesalah belum sampai ke rumah, hanya simpang jalan loh. Sudah harunuman, percuma aja jadi orang sugih, aruh bubur kacang. Aku ya kalau aruh bubur kacang sesusah aku nih 3 kali seminggu belawan. Sarit banget si Din. Padahal kan nang mengundang kada salah. Si Din kan mengundang cuman bukan jauh makan. Awak nang salah napa kada makan di rumah tadi. Beheronom kan macam ulun nih disampaikan Bapak Wakil Bupati. Berangkat dari Tungkal malam tadi menginap di Jambi, subuh ke bandara, jam 6 terbang sampai ke Jakarta jam 7, nunggu pula sampai jam 11.40 baru berangkat sampai sini jam 3 lebih, sampai ke sini pulang. Dapat saya kerjakan, dapat ulang memenuhi undangan, tapi bisa dah jangan membayangkan amplopnya. Nah, ini nampaknya apalagi yang mau undang ini bubuhan bupati pun. Sebenarnya penceramah kada boleh mikirkan amplopnya, tapi lebih kada boleh lagi wakil bupati kada pikirkan amplopnya aja. Berat kan? Aturannya ceramah aja, jangan mengharap ngintu. Kiai saya bilang, ujar Sidin yang ikhlas ya, yang ikhlas. Ulun asal telepon Sidin yang ikhlas. Saya hendak bulik dari Pekalongan. Ulun mondok di Pekalongan. Ujar kiai kami, kau hendak mengajar aja. Hendak berdakwah aja. Hendak ceramah aja. Ada 2 pesan penting Sidin. Pertama ujar Sidin, amun ceramah jangan kasar-kasar, karena Sidin tahu ukuran ilmu ulun, kada makamnya, jangan kasar di Sidin, karena kita kada tahu jir Sidin nang hadir tu siapa nang paling dekat hatinya kepada Allah, kada tahu. Siapa yang paling banyak amalnya kada tahu. Maka kita jangan kasar awan orang. Kadang-kadang orang itu penampilannya biasa saja, tapi ilmunya luar biasa. Kalau bahasa tasawuf namanya hamul, pangkalan hak. Hamul itu artinya menenggelam, kada mau menunjukkan kehebatan. Hamul, pangkalan hak, lain pangkalan ba. Kalau pangkalan ba, bungol. Coba lihat Gus Dur. Gus Dur itu orangnya penampilan sederhana, tapi Al-Quran hafal. Kata guru saya, beliau mondok di Jombang. Gus Dur itu 1000 nomor HP hafal. Kita nomor HP seorang kada hafal, nomor bini kada hafal. Salah wakil bupati ini kada hafal bini dia nomornya. Nah, kada cerdas kita. Berarti jauh hebat Sidin. Datang ke Pekalongan, sederhana penampilan. Ceramah judulnya sederhana. Judul ceramah Sidin 3 pertanyaan, 1 kesalahan. Jawabannya 1 kesalahan. Pertama ujar Sidin, kenapa gigi sawat sakit? Yang kedua, kenapa rumput sawat tinggi? Yang ketiga, kenapa bini sampai betianan? Jawabannya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Nah, tapi kau pikir bujur juga. Sudah rumput aja mencabut, tempatlah tinggi. Ada sawat, gigi tapi cabut kerasa sakit. Yang ketiga aku akan menyambut.
tapi orangnya hebatnya luar biasa. Maka kita jangan terpesona penampilan luar saja, karena dalamnya tidak menjamin. Ada kisah guru kami, ada bukunya tapi tulisan Latin. Kiai tulak ceramah. Sekali tulak ceramah bawa santri satu. Sekalinya bulik disangui bungkusan. Satu bungkusannya ganal, satu bungkusannya halus. Cuman tuan rumah ini bilangnya, Mbah Yai ini ada oleh-oleh saking pengajian. Cuman tidak dibilang ini Hagin Sidin seorangan atau dibagi dua. Di jalan Sidin berpikir, uja Kiai ulun datang berdua, awan santri, berarti mungkin bungkusan halus Hagin santri, bungkusan ganal Hagin ulun. Boleh ke rumah bagi Sidin. Uja Sidin santri ini bawa bungkusan berkat dari pengajian, yang halus, nong ganal tinggal Sidin. Boleh ke rumah, Bu Nyai sudah teguring. Kata Pak Yai, Bu Nyai tangin disik. Bangun satu mat, bangun hulu. Ini ada oleh-oleh dari pengajian, monggo didahar, monggo dimakan. Bangun nang bini. Sekali dibuka bungkusannya apa? Isinya cuma nasi, lauknya dede. Berarti Kiai tadi lauknya kan di bawah santri tadi, berarti rupanya panitia membungkus belain. Santri sampai ke rumah banyak lauk, alhamdulillah ya santri. Ini luar biasa rezeki malam ini. Saya bungkusan halus saja sebanyak ini. Bayangkan kayak apa nasib Kiai nang bungkusan ganal. Kada tahu nasib berbeda. Makanya ulun kemana aja ceramah, kalau dikasih nasi bungkus, ulun dah pun langsung bagi ke santri. Aku tahan becungkong bukai sebuting. Yang lauk ayam hagin ulun, nang lauk hintalu hagin santri. Oh gila, ulun nang ceramah dapat hintalu santri dapat ayam. Baik bakalahi berdahulu, itu namanya luar tidak menjamin dalamnya. Maka kita jangan kasar-kasar. Yang kedua, Sidin, harus ikhlas, kemana-mana Sidin tulak ceramah, jangan kadang membawa duit. Kalau kau panitia kada ingat menyangui. Nah, kayak apa boleh kena. Makanya aku bawa duit nih nah duit pun. Sakalnya bujur juga. Pergi ulun ke satu daerah. Tambang but ulun saja. Berdua awan santri 440. Nginap di hotel semalaman. Makan sup ayam kampung di seberang. Besok baru dijemput pakai motor 1,5 jam. Naik kalau tok pulang 40 menit. Sekali bulik kada sanggup orang. Untung ulun bawa duit. Kalau ulun kada membawa duit, tak hutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan kada terbayar, apa kata dunia? Dunia ada bingung. Untung ulun membawa duit. Alhamdulillah, belajar ikhlas suatu saat ulun disangui orang banyak. Sampai ke rumah ulun dapat tabal banget nih birian orang nih. Kebanyakan. Sekalinya kada lawas ulun dapat telepon. Anu ja Ustaz minta maaf. Tak salah julung aja. Japon apa? Tak julung duit wakaf aja. Apa cara tahu kemati apa itu? Cuma tahu hidup itu teleponnya. Isok ambilnya. Kopinya warna syuting, yang penantian ini betul-betul PHP, pemberi harapan palsu. Makanya kita nih yang ikhlas, tapi kita memang berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. 2. Yang ketiga, wa qadarun yarda bihi, dengan takdir kita harus ridha. Apa yang ditakdirkan Allah kita ridha. Karena sehebat apapun kita nih, tidak ada orang yang bisa menembus takdir Allah. Apa takdir Allah untuk kita? Pertama, al-insan minat turab. Yang kedua, wa alat turab. Yang ketiga, wa ilat turab. Kita manusia ini ditakdirkan Allah dijadikan dari tanah.
Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah itu dia selalu berada di tempat yang rendah. Di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak banyu tegenang. Mana tanah yang paling rendah? Tanah lautan. Lautan itu tanahnya paling rendah, maka laut kada pernah kehabisan banyu. Artinya apa? Hidup nih kalau hendak barakah, hidup harus merendah. Kada boleh merasa lebih hebat daripada orang. Sekalipun kita hebat, apalagi asli kada hebat. Nang hebat aja kada boleh merasa hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas dari kerja sama orang lain. Gulai nangka itu nah hebat, rasanya nyaman. Kami di Tungkal membilang gulai nangka itu nyaman rasanya. Orang Tambilahan bilang nyaman gulai nangka. Orang Jakarta bilang nyaman gulai nangka. Tahuam di Berbay adakah gulai nangka? Nyaman. Kenapa gulai nangka nyaman? Karena ada kerja sama bumbu. Kalau bumbu tidak ada, mana nyaman gulai nangka. Maka nangka itu walaupun dikenal di mana-mana, tapi nangka kada boleh merasa hebat seorang. Kenapa? Karena hebatnya ada dukungan bumbu. Kalau inya merasa hebat sorangan, sempat tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam jadi yang tersinggung. Uyah tersinggung, bahaya. Kata uyah, hai nangka, kalau kau merasa hebat seorang, kami uyah merasa tersinggung, maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Ya, rasanya menggulai nangka kada uyah. Mana nyaman. Berarti hebatnya kita ini kada terlepas kerja sama orang lain. Jadi orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah umpat begawi di kampung kita. Hebat cara yang orang susah dede. Tuh hok juga. Bocor rumah siapa mikir? Tukang dede. Naik kayak nampali surang. Maka rumah 2 tingkat. Naik kawat turun kedua ni. Bangun tikos di atas. Mana hebat jadi orang sugih, menjadi orang susah. Namun kabun hendak menduduk sawit kayak apa? Orang susah dede. Kabun tagah siapa nabas seorang belum sampai ke hujung nang di muhara tumbuh pulang. Babulik ke muhara tengah kabun tumbuh pulang. Babulik ke tengah tabung pas mati di tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kabun. Berarti orang sugih hebat karena ada orang susah. Makanya jadi orang sugih jangan pemalar. Atau yang kedua, jadi pejabat kada boleh sombong. Kenapa sempian bisa jadi pejabat duduk di kursi dewan? Karena ada yang milih. Ada yang milih mana duduk. Contohnya ulun di rumah, mana dia duduk di kursi dewan, ulun duduk di kursi soang, kursi plastik pulang tuh. Karena orang dia milih ulun. Tapi ulun puas walaupun kursi plastik, dia ada orang yang bisa menggisir kursi saya. Apabila digisirnya kok angkat pulang. Kenapa? Kursi-kursi ke rumah-rumah suka-suka itu masalah buat lo. Masalah kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung pulang. Belum tentu. Jadi kita bisa duduk di kursi dewan, didudukakan berarti kita lumpuh. Bagaimana kita bangga? Jadi penceramah hebat, jangan merasa hebat. Kenapa maka hebat ceramah? Karena ada yang mendengar. Ada yang mendengar yang mana hebat. Orang suruh ceramah dari surangan. Kalau keting kawung beli kada tahu. Biasanya dibawakan kawan tali. Jak kawan yang kada gula, hanau maka digila ranyau dengan gula. Jadi hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain, maka kita tidak boleh merasa hebat. Itu tanah, tidak merasa hebat. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa alat turab, kita disuruh hidup di permukaan tanah. Kadalah was kita hidup di permukaan tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah setiap hari kita lincai. Bahasa kami lincai, dihayau, dijajak. Kalau ada paham lincai, jajak. Kalau ada paham jajak, hayau.